Shalom Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan. Kembali lagi bertemu dengan saya. Pada saat ini saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu saudara sekalian dalam keadaan yang baik dan dalam keadaan yang sehat, baik itu jasmani dan baik itu juga rohani. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, saat ini saya akan mau membagikan sesuatu kepada kita, yaitu berkat firman Allah yang harus kita renungkan, yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi kita. Pada saat ini Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, sebagai dasar firman Tuhan di dalam kehidupan kita, saya ambil di dalam kitab Injil Yohanes pasal 16 ayat pertama sampai ayat keempat. Saya mau bacakan kepada kita semuanya dan Bapak Ibu saudara sekalian mendengarkannya. Bertekun, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam keempat ayat ini ada sesuatu hal yang kita dapatkan di dalam pembacaan ayat ini. Saat ini saya mau berbicara tentang mudah sekali kecewa. Seperti yang sudah tercatat di dalam ayat pertama, Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Bapak Ibu saudaraku dikasih oleh Tuhan, semua orang pasti pernah merasakan apa yang disebut yang namanya itu kecewa. Apa itu kecewa? Kecewa artinya kecil hati, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan. Rasa tidak puas karena keinginan dan harapan tidak terpenuhi. Jadi rasa kecewa seringkali timbul di dalam hati seseorang ketika apa yang diinginkan dan diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Ketika rencana yang kita buat tidak satu pun terlaksana, lalu kita kecewa. Ketika permintaannya tidak dipenuhi, seorang anak kecewa kepada orang tua. Ketika anak-anak sulit dinasihati, orang tua kecewa. Merasa diacuhkan dan tidak diperhatikan, suami menimbulkan kekecewaan dalam diri istri. Seorang gadis kecewa kepada pacarnya karena telah ingkar janji. Banyak sekali faktor yang membuat seseorang mengalami yang namanya kekecewaan. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, di muka bumi ini manusia penuh dengan rasa kecewa. Baik itu kepada keluarga, baik itu kepada anak, baik itu kepada suami istri, baik itu kepada sesama. Timbullah rasa kecewa karena kenapa? Tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan tidak terpenuhi, lalu timbullah yang namanya itu rasa kecewa, kecil hati, merasa tidak puas dengan apa yang dia punya, apa yang dia miliki, merasa tidak puas dengan keadaan yang dia alami saat ini.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak orang Kristen kecewa kepada Tuhan. Karena kenapa? Hanya karena doa-doa belum mendapat jawaban. Itu terjadi dalam kehidupan orang-orang Kristen. Karena doanya belum dijawab Tuhan. Lalu kecewalah kepada Tuhan. Siapakah kita ini? Ini adalah pertanyaannya. Kita ini bukan siapa-siapa. Kenapa kita kecewa kepada Tuhan? Kenapa kita meninggalkan ibadah kita, persekutuan kita dengan Tuhan hanya gara-gara kecewa? Karena doa kita tidak dijawab. Doa itu butuh proses, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Butuh waktu, diproses dulu. Ada 3 jawaban doa. Ada ya, ada tunggu, ada tidak sama sekali. Ini semuanya butuh proses. Jangan kita kecewa kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Lalu orang-orang Kristen bertanya, berapa lama lagi Tuhan kalau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Di dalam Pemazmur pasal 13 ayat 2. Kecewa karena merasa sudah melayani Tuhan. Sekian lama tapi hidup sepertinya tidak ada peningkatan. Baik peningkatan ekonomi, tetap saja pas-pasan. Karena karir dirasa stagnan. Dengan nada kecewa kita komplain kepada Tuhan. Kita komplain kepada Tuhan. Kenapa peningkatan ekonomi tidak naik-naik? Kenapa ekonomi keluarga saya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan? Lalu kita kecewa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Alkitab mencatat bahwa Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Ulangan 28 ayat 13. Kita ini kepala. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita tidak pernah kecewa kepada Tuhan. Kita harus melakukan pekerjaan dan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Lalu firman-Nya berkata bahwa Dia mengangkat kita sebagai kepala, bukan menjadi ekor. Dan kita ini bukan semakin turun, tetapi semakin naik karena kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ya, kita harus setia. Kita harus melakukan perintah Tuhan yang sudah diberikan kepada kita semuanya, bahwa kita harus setia melayani Tuhan. Jadi sebelum kita kecewa dan memprotes Tuhan, tanyakan pada diri sendiri terlebih dahulu, apakah kita sudah melakukan perintah Tuhan dengan setia ataukah belum? Ini adalah pertanyaan di dalam diri kita masing-masing. Kita tanyakan, apakah saya sudah melakukan perintah Tuhan? Apakah saya sudah setia kepada Tuhan? Kita tanyakan di dalam diri kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, pada dasarnya